sedikit informasi tentang ANBK. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu, tak cerita dulu. Jadi habis pulang sekolah anakku nanya, ayo aku ikut ANBK, kan seperti itu. Terus dia tanya, ANBK itu apa sih? Nah, kita ini ya sebagai tukang ngarit kan ditanya kayak gitu ya pusing. ANBK itu apa? Tapi diusahakan sebisa mungkin tak jawab. Jadi jawabannya begini, ANBK itu singkatan dari asesmen nasional berbasis komputer. Jadi biasanya di situ materinya tentang literasi dan numerik. Literasi itu diantaranya kemampuan anak-anak dalam membaca dan memahami satu kata, satu kalimat, dan menerjemahkannya. Seperti itu. Kemudian kalau numerik tentang memahami tentang angka-angka, tentang angka. Jadi di situ ada penjumlahan, pembagian, pengkalian, pengurangan, dan seterusnya. Jadi intinya ANBK itu bisa menyasar ke semua anak-anak itu, termasuk yang anak paling cerdas, anak paling pinter, paling nakal, dan mohon maaf yang agak kurang nakal, kurang pinter. Ya mohon maaf ini sebelumnya ya. Kan kebetulan kemarin anakku baru lolos OSN provinsi itu, alhamdulillah kan, walaupun nggak bisa lanjut ke tingkat nasional, tapi itu sudah merupakan kebanggaan ini ya. Nah terus pulang bilang lagi, katanya ikut ANBK, aduh kayaknya dia sudah kayak lengkar-lengkar pusing gitu. Terus kemudian kan dia nanya itu tuh, jadi tak jawab sebisa mungkin, walaupun kita ini tukang ngarit, seenggaknya ya bisa memberi jawaban kepada anak kita. Jadi intinya gini bapak-bapak, teman-teman semua, ANBK itu semacam, kalau menurut saya itu semacam survei. Dibilang survei apa ya, semacam penilaian untuk sekolah. Jadi bukan murni dari sekolah, bukan murni untuk menilai karakter siswanya. Jadi ANBK itu mencakup dari gurunya, lingkungan sekolah, dan tingkat penyerapan materi pelajaran yang diberikan kepada anak didiknya. Biasanya itu dilakukan kalau SD itu di kelas 5, kalau SMP kelas 8, terus kemudian SMA kelas berapa ya, sekitar kelas 2 itulah, kelas 2 SMA itu berarti kalau tahun berapa ya, kalau aku dulu bilangnya kelas 3, kelas 2 SMA, karena waktu saya dulu sekolah nggak ada itu ANBK. Jadi nanti dari seluruh hasil penilaian yang diperoleh dari siswa yang mengikuti ANBK itu akan keluar hasil dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan dan Budaya Riset Teknologi, yang menyatakan sekolah tersebut nanti masuk di dalam kualitas yang seperti apa, evaluasinya seperti apa. Kalau ada kekurangan di bagian apanya nanti bisa dievaluasi di situ. Jadi nanti sekolah mendapatkan rapor alias penilaian dari Kemendikbudristek, merah, kuning, hijau. Nah kan seperti itu. Jadi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Biasanya kalau di tingkat SD itu sekitar 30, enggak sekitar sih, memang 30. Jadi kalau siswanya nggak mencapai 30 atau sekitar 30 orang, jadi semuanya ikut. Jadi nggak usah khawatir seandainya ada yang tidak terpilih ataupun tidak mengikuti, karena dari pihak guru biasanya hanya menyodorkan nama-nama siswa, dan yang terpilih untuk mengikuti biasanya acak dari sistemnya di Kemendikbudristek sana. Jadi kesimpulannya, baik yang ikut maupun tidak ikut itu tetap tidak mempengaruhi hasil ujian nasional, karena ANBK bukan termasuk penilaian dari ujian akhir nasional. Kenapa? Karena diadakannya kan di kelas 5, bukan di akhir masa sekolah. Jadi penjelasan dari saya seperti itu. Saya yakin untuk saat-saat ini yang paling sibuk adalah wali kelas 5. Boleh komen yang wali kelas 5 ataupun ada kekurangan dari penjelasan saya sebagai tukang ngarit, boleh di komen. Oke, terima kasih.